Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Monika, mahasiswi program studi Teknologi Informasi Universitas Tengku Umar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah struktur data. Langsung simak videonya ya. Jadi di sini ada beberapa materi yang ingin kita bahas. Yang pertama itu ada array. Kemudian materi kedua itu ada structure, yang ketiga ada recursive, dan yang selanjutnya ada searching. Jadi materi yang pertama kita akan bahas itu adalah array. Dimana di sini ada pengertian array. Array itu adalah sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data yang sama, di mana masing-masing elemen variabel mempunyai nilai indeks. Nilai indeks array selalu bertipe integer, di mana dimulai dari 0. Di sini ada jenis tipe data array. Yang pertama itu ada array dimensi 1, array dimensi 2, dan ada array dimensi 3. Array dimensi 1 yaitu adalah sekumpulan elemen-elemen yang tersusun dalam satu baris. Elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut bisa saja berbeda. Array mempunyai nama, tipe data, serta jumlah elemen. Di sini ada contoh yang mana integer ini memiliki 3 elemen, x dalam kurung siku 3. Kemudian ada nilai indeks pertama yaitu ada 0, 1, dan ada 2. Kemudian di sini ada yang namanya nilai. Setiap elemen itu pasti mempunyai nilai. Jadi di sini ada contohnya, nilainya itu ada 8, 3, dan 9. Kemudian ada contoh array dimensi 1 menggunakan program Python, di mana di sini ada input dan juga outputnya. Inputnya itu adalah array sama dengan dalam kurung siku 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian print array elemen yang ke-0, di mana outputnya itu adalah 1. Array dimensi 1 dengan elemen angka 1 sampai 7. Kemudian indeks 0 dipanggil hingga outputnya adalah angka 1, karena angka 1 ini merupakan indeks yang pertama. Kemudian ada array dimensi 2, di mana array dimensi 2 ini merupakan sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, dan elemen yang akan diakses melalui 2 indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Di sini terdapat indeks kolom dan juga indeks baris, di mana jumlahnya itu sama, yaitu ada 4 indeks kolom dan juga 4 indeks baris. Kemudian memiliki nilai yaitu 2 dan 2. Oke, di sini ada penjelasan tentang indeks, penempatan indeks. Yang mana yang pertama di sini ada dalam kurung siku yang pertama ada 0 dan juga kurung siku pertama adalah 0, di mana kurung siku pertama ini merupakan nilai dari indeks baris, dan yang kurung siku kedua ini merupakan nilai dari kolom, yaitu ada yang pertama itu ada baris ke-0, kolom ke-0, kemudian yang selanjutnya ada baris ke-0, kemudian kolom ke-1, lalu ada baris ke-0, kemudian kolom kedua. Begitupun sampai dengan seterusnya, yaitu baris ke-1, kolom ke-0, baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom kedua, baris kedua, kolom ke-0, baris kedua, kolom ke-1, dan juga baris kedua, kolom kedua. Jadi kurung siku yang pertama itu menandakan baris, dan juga kurung siku yang kedua itu menandakan kolom. Ada contoh program array 2 dimensi menggunakan Python, di mana kita memberikan input dengan nama array angka. Kemudian di sini terdapat 5 baris dan 4 kolom. Baris yang pertama itu kita memasukkan nilai 25,
26, 27, 28. Di baris kedua kita memasukkan nilai 35, 36, 37, 38. Nilai di sini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kita akan memanggil, mencetak atau memprint data yang telah kita masukkan tadi. Di sini contohnya kita memanggil atau mencetak baris ke-0, kolom ke-1, yaitu nilainya adalah 26. Kemudian print yang kedua adalah mencetak baris ke-1 dan kolom kedua, nilainya adalah 37. Kemudian kita mencetak baris kedua, kolom ketiga, yaitu nilainya 48. Dan print keempat mencetak nilai baris ketiga dan juga kolom ketiga, yaitu 58. Output yang keluar adalah 26, 37, 48, dan 59 sesuai dengan instruksi yang di print tadi. Selanjutnya ada array 3 dimensi. Array 3 dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 3 buah angka. Analogi yang sering dipakai seperti titik koordinat dalam diagram Cartesius 3 dimensi. Diagram Cartesius merupakan diagram yang bisa kita pakai untuk membuat grafik. Untuk pembahasan array sudah selesai dan kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang structure. Di sini ada pengertian structure. Structure atau struktur adalah kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Struktur dapat menyimpan variabel-variabel dalam satu nama. Masing-masing elemen data dikenal dengan sebutan field. Field tersebut dapat memiliki tipe data yang sama ataupun berbeda. Contoh deklarasi struct, di mana contohnya itu adalah mahasiswa. Mahasiswa ini memiliki NIM, nama, alamat, dan IPK. Yang mana tipe data untuk NIM itu adalah chart, kemudian batas untuk NIM itu adalah 9. Kemudian untuk nama tipe datanya juga chart dan batasnya itu 25. Kemudian ada chart alamat dengan batas 30 dan float IPK. Oke, segitu saja pembahasan tentang structure. Kemudian akan kita lanjutkan dengan materi rekursif, di mana rekursif ini merupakan teknik penyelesaian persoalan, di mana di dalamnya mengandung definisi persoalan itu sendiri. Rekursif diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Contoh sederhananya adalah seperti dua buah cermin diletakkan secara berhadapan hingga menimbulkan efek pemantauan yang tak terbatas pada cermin tersebut. Di sini ada contoh program rekursif menggunakan Python, di mana input baris pertama itu ada def my function tanda kurung titik 2, kemudian print dalam kurung titik 2 hello Python, dan baris ketiga itu merupakan sebuah komentar menyatakan memanggil dirinya sendiri. Kemudian di baris keempat ada my function. Inilah yang disebut dengan rekursivitas. Kemudian di baris program yang keenam, di mana ada komentar memanggil fungsi my function untuk pertama kali, yaitu my function. Setelah kita memasukkan input, tentu saja ada outputnya, di mana di sini outputnya itu adalah hello Python, bertuliskan hello Python. Kak, kok bisa hello Python, tulisan hello Pythonnya itu banyak gitu? Karena di dalam program itu kita tidak memberikan batasannya, makanya outputnya ini akan terus berjalan tanpa batas. Materi rekursif telah selesai dan akan dilanjutkan dengan materi searching, dimana di sini ada pengertian searching. Searching atau pencarian merupakan proses mendasar dalam pemrograman. Pencarian merupakan tindakan untuk mendapatkan suatu data dalam kumpulan data berdasarkan suatu kunci atau key
atau acuan data. Terdapat dua metode searching. Yang pertama itu ada sequential search, kemudian ada binary search. Kita akan menjelaskan dulu metode sequential search atau pencarian beruntun. Jadi pencarian beruntun ini adalah metode pencarian yang paling mudah. Pencarian beruntun merupakan proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara beruntun yang dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau elemen terakhir dari array. Kemudian sequential search ini tidak dapat diterapkan pada elemen array yang terurut dan elemen array yang tidak terurut. Di sini ada proses kerja pencarian beruntun, itu ada nilai, posisi, bilangan, dan juga banyak. Dimana yang dimaksud nilai ini adalah variabel array yang merupakan sekumpulan bilangan. Kemudian yang posisi ini adalah variabel array yang menampung indeks dari bilangan yang dicari. Kemudian ada bilangan, yaitu bilangan yang ingin kita cari. Kemudian ada banyak, yaitu banyak bilangan yang ingin dicari. Di sini ada contoh sequential search, di mana teknik pencarian data array sederhana menggunakan metode sequential search, di mana data dalam array dibaca satu demi satu, diurutkan dari indeks terkecil ke indeks terbesar maupun sebaliknya. Contohnya di sini ada integer a dalam kurung siku 5, artinya dapat menyimpan 5 data, yaitu data 1, 3, 6, 10, dan 2. Jika kita ingin mencari bilangan 6 dalam array tersebut, maka proses yang terjadi kita mencari dari array indeks ke-0 yaitu 1 dicocokkan dengan bilangan yang akan dicari. Jika tidak sama, maka mencari ke indeks selanjutnya. Pada array indeks ke-1 yaitu 3, bukan juga bilangan yang dicari, maka lakukan lagi pencarian pada indeks berikutnya sampai data yang kita cari itu ditemukan. Pada array indeks kedua yaitu 6, ternyata bilangan yang kita cari itu ditemukan, maka kita keluar dari looping pemrograman. Metode kedua yaitu ada binary search, di mana binary search ini adalah metode pencarian suatu data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan terurut. Proses pencarian binary hanya dapat dilakukan pada sekumpulan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu, naik atau menurun. Di sini ada prinsip binary search. Yang pertama itu tentukan posisi awal sama dengan 0 dan posisi akhir sama dengan n dikurang 1. Kemudian prinsip yang kedua, hitung posisi tengah, yaitu posisi awal ditambah posisi akhir dibagi dengan 2. Lalu yang prinsip ketiga, bandingkan data yang dicari dengan elemen posisi tengah. Jika sama, maka catat posisi dan cetak kemudian berhenti. Jika lebih besar, maka akan dilakukan pencarian kembali ke bagian kanan dengan posisi awal sama dengan posisi tengah ditambah 1 dan posisi akhir tetap. Kemudian ulangi poin kedua. Jika lebih kecil, maka akan dilakukan pencarian kembali ke bagian kiri dengan nilai posisi awal tetap dan nilai posisi akhir sama dengan posisi tengah, kemudian ulangi poin kedua. Di sini ada contoh binary search. Terdapat 10 data yang mana data pertama itu nilainya 12, kemudian data kedua nilainya 15, data ketiga 21, 23, 25, 40, 45, 55, 87, dan 90. Di sini indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sini data yang ingin kita cari adalah bilangan 87 yang terletak di indeks ke-8. Posisi awalnya adalah 0 dan posisi akhirnya adalah 9.
Kemudian kita hitung tengahnya, yaitu 9 ditambah dengan 0 dibagi dengan 2. 9 ditambah 0 berarti 9. 9 dibagi 2 itu adalah 4,5. Dimana kita bulatkan angka 4,5 itu menjadi 4. Pembulatannya itu ke bawah. Jadi titik tengahnya sekarang adalah 4. Lalu bandingkan bilangan yang kita cari yaitu 87 dengan nilai tengah yaitu 25. Apakah 87 itu sama dengan 25? Tidak. Maka bandingkan lagi, apakah 87 itu kurang dari 25? Tidak. Kemudian bandingkan bilangan yang kita cari dengan nilai tengah lagi yaitu apakah 87 lebih dari 25? Iya. Maka pencarian dilakukan ke sebelah kanan dengan nilai awal sama dengan tengah ditambah dengan 1. Nilai tengahnya kan itu udah menjadi, nilai tengahnya itu kan 4. Jadi 4 itu ditambahkan dengan 1 jadinya sama dengan 5. Karena awal masih lebih kecil dari akhir, maka ulangi. Kembali mulai menghitung tengah. Yang mana kita menghitung nilai awal ditambah dengan nilai akhir kemudian dibagi dengan 2. Yang mana nilai awalnya ini telah berubah menjadi 5, kemudian nilai akhirnya ini adalah 9. 9 ditambah dengan 5 kemudian dibagi 2 yaitu sama dengan 7. Kemudian bandingkan bilangan yang kita cari dengan nilai tengah. Apakah 87 sama dengan 55? Tentu saja tidak. Bandingkan lagi, apakah 87 kurang dari 55? Tidak. Kemudian bandingkan lagi, apakah 87 lebih besar dari 55? Iya. Maka pencarian dilakukan ke sebelah kanan dengan nilai awal sama dengan tengah ditambah 1, yaitu 8. Karena nilai awal masih lebih kecil dari nilai akhir, maka ulangi. Menghitung nilai tengah, di mana posisi awalnya ini telah berubah menjadi 8, kemudian posisi akhirnya ini tetap 9. 8 ditambah 9 dibagi 2, yaitu sama dengan 8,5. Yang mana 8,5 ini dibulatkan ke bawah. Makanya di sini menjadi 8. Bandingkan bilangan nilai tengah, apakah 87 sama dengan 87? Iya, karena sudah ditemukan hasilnya, maka proses pencarian berhenti atau sudah selesai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kata ataupun pembahasan yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.